Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman dan nikmat kesehatan dan kesempatan di mana kita pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam forum yang sama, yaitu dalam talabul ilmi. Maka kesempatan semacam ini patut kita syukuri, karena dengan syukur maka nikmat tersebut akan bertambah. Kita harus memahami bahwasanya ini adalah nikmat yang besar juga yang Allah berikan kepada kita. Selain nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, maka nikmat diberikan kemudahan, digerakkan hati kita untuk belajar adalah merupakan nikmat yang tidak semua orang menyadarinya. Makanya semoga dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah limpahkan dan tambahkan lagi nikmat semacam ini, di mana kita dimudahkan kembali belajar. Walau kita dengan jarak yang jauh ini, namun dengan segala wasilah yang ada, Allah Azza wa Jalla mempermudahkan pertemuan kita dalam belajar. Para jamaah rahimani rahimakumullah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang kita akan bahas adalah sebagaimana yang kita sebarkan, bahwasanya ibadah dibangun di atas ilmu. Pada kajian bersama kami pada bulan-bulan kemarin membahas masalah adab talib ilmi, yaitu etika dan adab seorang talib ilmi. Kali ini kita masih membahas masalah ilmu. Dan ilmu agama adalah merupakan bahrun la sahilalah, sebuah lautan yang tidak ada tepinya. Maka semakin dalam kita mempelajari ilmu, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu, maka semakin jauh kita berangkat untuk menuju ilmu, maka sejauh itu juga sesuatu yang belum kita ketahui. Maka pembahasan masalah ilmu adalah luas sekali. Karena berangkat dari ilmu lah, maka semua masalah kita mengetahuinya. Maka di antara poin atau pembahasan yang kita akan angkat malam ini adalah ibadah itu dibangun di atas ilmu. Ilmu telah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Yang dimasukkan dengan ilmu tiada lain dan tiada bukan melainkan ilmu agama, ilmu syar'i. Sebagaimana yang telah kita bawakan, bahwasanya definisi ilmu yang kita bawakan pada kajian yang lalu, bahwasanya ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu huwa ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu itu adalah ilmu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Jadi tidak dikatakan ilmu kalau tidak berdasarkan dalil. Maka ilmu didapatkan dari dalil. Dan dalil adalah bagaimana para ulama bersepakat akan dalil. Ada 3 hal yang disepakati, yaitu Al-Quran, Al-Hadith, dan Ijma'. Kesepakatan para ulama. Jadi ilmu kita ini diambil dari 3 hal ini, Al-Quran dan Hadith dan Ijma'. Maka dua pustaka ini merupakan sumber dalil, sumber ilmu. Maka ketika kita belajar ilmu, maka kita sejatinya mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Dan ibadah dibangun di atas ilmu. Ibadah sering kita mendengar apa itu, atau sering kita mendengar istilah ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Maka ulama menyebutkan definisi ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah memberikan definisi yang sangat benar, sangat meluas dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hamba tersebut. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dari perkataan dan perbuatan al-zahirah wal batinah, yaitu perkataan yang nampak dan tersembunyi. Jadi ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah tersebut terkadang nampak, terkadang tersembunyi. Yang nampak dan sering kita melihat adalah salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah, berpuasa. Itulah ibadah yang sering kita mengenalnya. Namun di sana banyak orang tidak mengenal atau tidak mengetahui bahwasanya ibadah itu pun sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati. Hati kita ini bisa berbuat dan bisa berkata. Hati kita juga bisa menghasilkan ibadah. Bahkan pahala yang dihasilkan ibadah lebih banyak, pahala yang dihasilkan oleh ibadah hati yang sifatnya maknawi, tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan orang, lebih besar pahalanya dan lebih banyak lagi pahala yang dihasilkannya. Di mana Allah Azza wa Jalla memberikan pahala hanya sekedar berniat. Kita ingin misalnya berinfak pada hari ini, sudah berniat. Namun qadarullah dengan salah satu sebab atau dengan sebab yang lain ternyata terhalang niat baik kita untuk sedekah. Maka Allah Azza wa Jalla berikan pahala berupa niat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang masih berangan-angan berniat melakukan kebaikan namun tidak kesampaian, maka Allah Azza wa Jalla tulis baginya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu asyara hasanah. Barang siapa yang menginginkan sebuah kebaikan lalu dia mampu dan ada kesempatan untuk melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala dan berikutnya dilipat gandakan lagi. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan pahala terhadap ibadah batin, ibadah yang tersembunyi dari hati kita. Itulah definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam yang sangat benar sekali. Ibadah merupakan sebuah perkataan, perbuatan yang Allah cintai. Perkataan berupa zikir, membaca Al-Quran, selawat, maka termasuk ibadah. Dan juga af'al, kita sujud, ruku', membantu orang lain, termasuk ibadah. Maka sejatinya kehidupan kita, niat kita, pekerjaan kita semua, kalau kita memahami bahwasanya itu ibadah, maka kita akan beramal setiap harinya untuk Allah Azza wa Jalla dan bernilai ibadah. Inilah ibadah yang kita pahami, dan selain kita harus memahami makna ini. Dan oleh karena ibadah yang bermakna apa yang telah kita sebutkan di atas, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Bahkan Allah menciptakan jin dan manusia dengan makna ibadah yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Yaitu sebuah nama yang mencakup semua perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang sembunyi yang Allah cintai. Maka dengan makna ibadah tersebut Allah Azza wa Jalla mengutus hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna ibadah tersebut Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam mana apa? Dengan makna yang telah kita sebutkan tadi, beribadah dengan perkataan, beribadah dengan perbuatan, beribadah dengan amal yang zahir dan amal yang batin. Maka ini adalah tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Namun ketika Allah Azza wa Jalla mempunyai tujuan yang sangat mulia ketika menciptakan hambanya
berupa makhluk manusia ini, di sana ada rambu-rambu Islam, di sana ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang harus dilalui. Tidak boleh seorang dengan niat ibadah dia melakukan ibadah serampangan. Tidak boleh seorang memahami bahwasanya dia hanya untuk ibadah diciptakan lalu dia sekehendaknya melakukan ibadah tanpa melihat aturan Islam, tanpa melihat aturan Rasulullah SAW dalam ibadah tersebut. Makanya kita mengangkat tema ini, ibadah dibangun atas ilmu. Maka dan demikian bahwasanya harus dipahami konsep ini, bahwasanya ibadah tersebut dibangun di atas ilmu. Maka gambarannya adalah seperti pondasi rumah, itulah ilmu. Dan ibadah adalah merupakan tiang dan atap daripada rumah tersebut. Maka lihatlah, dapat dibayangkan bagaimana seandainya sebuah rumah yang mempunyai atap dan tiang, namun tidak ada pondasi berupa ilmu tersebut, maka kerap kali dia akan hanyut dan hancur. Maka demikianlah gambaran seorang yang beribadah tanpa ilmu, dia hanya melelahkan dirinya di dunia ini. Dia hanya mengira telah berbuat baik, namun di akhirat Allah Azza wa Jalla pertemukan ia dalam keadaan sedih dan putus asa, di mana amalannya yang sebesar gunung tersebut Allah jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Karena tidak ada arti daripada amalan-amalan yang tidak ada dibangun di atas ilmu. Maka pentingnya kita untuk belajar, untuk mempelajari ilmu tersebut, mempelajari agama Islam, supaya kita beribadah dengan tuntunan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Al-Imam Talaq Ibn Habib rahimahullah ta'ala memberikan definisi takwa. Makna ini menguatkan bahwasanya ibadah itu dengan ilmu. Beliau mengatakan, ulama salaf, Talaq Ibn Habib memberikan definisi takwa dan mengatakan, at-taqwa hiya an ta'budallaha ala nuri minallah wa tarju sawaballah wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhaf iqaballah. Takwa itu adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, wa tarju sawaballah, dan engkau mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla, wa an tatruk ma'siyatallah, dan takwa itu engkau meninggalkan kemaksiatan ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, wa takhaf iqaballah, dan engkau takut akan azabnya Allah Azza wa Jalla. Lihat definisi ini, definisi yang sangat bagus sekali yang dibawakan oleh para ulama salaf akan makna takwa, bahwasanya bertakwa itu kita beramal melakukan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla dengan nurullah, cahaya dari Allah. Apa itu cahaya dari Allah? Maksudnya adalah ilmu. Cahaya Allah di sini adalah ilmu. Jadi kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga meninggalkan perintah larangan Allah Azza wa Jalla dengan ilmu. Gambarannya adalah kita salat 5 waktu, dan kita berilmu bahwasanya adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Dan juga membaca Quran adalah dianjurkan untuk membacanya setiap hari, termasuk ilmu. Dan juga kita meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, seperti kita tidak meminum minuman keras atau minuman yang berbahaya, karena kita dilarang untuk membinasakan diri kita sendiri. Maka ini kita meninggalkan sesuatu dengan ilmu. Salah satu gampang contohnya adalah kita misalnya tidak merokok. Tidak merokok, di sana ada orang yang meninggalkan merokok karena memang dia tidak suka, atau dia mengatakan rokok itu dapat menyebabkan saya pusing, atau rokok tersebut membuat saya tidak sehat. Yang jelas saya tidak suka dengan rokok, maka ditinggalkan. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, lihat, dia mengatakan saya meninggalkan rokok karena Allah Azza wa Jalla melarangnya. Karena Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri, memudaratkan diri kita sendiri, dan rokok itu dapat menyebabkan seorang terkena penyakit, maka dengan itu ditinggalkan. Maka ini adalah orang yang meninggalkan sesuatu larangan karena Allah Azza wa Jalla, karena ilmu yang dia diketahui ini. Maka dua orang tersebut berbeda. Yang pertama adalah hanya meninggalkan sesuatu karena dia tidak suka dengan sesuatu tersebut. Namun yang nomor dua adalah orang yang meninggalkan karena ilmu. Maka hal yang besar yang akan didapatkan oleh orang yang nomor dua tersebut. Berikutnya adalah di antara yang menunjukkan bahwasanya pentingnya kita beribadah dengan ilmu.
Ya, karena kita selaku umat Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya kita berilmu terlebih dahulu lalu beramal. Sehingga kita nantinya beramal dengan ilmu. Maka barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka sejatinya dia menyerupai orang kafir Nasara yang Allah Azza wa Jalla telah sesatkan ia. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fatihah yang kita selalu baca dalam salat kita. Paling tidak adalah 17 kali. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, berilmu dan beramal. Bukan beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu juga beribadah tanpa ilmu. Maka ini adalah jalannya orang-orang Nasara. Maka kita diwajibkan berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu. Ada beberapa poin penting yang perlu dipahami bahwasanya untuk menguatkan bahwasanya masalah ibadah ini dibangun di atas ilmu. Di antara hal yang menguatkan konsep ini adalah pertama, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya bahwasanya ibadah itu dengan ilmu, dan ibadah bukan karena ikut orang banyak atau taklid buta. Ibadah dengan ilmu, bukan ikut kebanyakan orang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jikalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan membuat kalian sesat. Mereka akan membawa kalian kepada kesesatan. Maka barang siapa mengikuti kebanyakan orang banyak, maka dia akan terseret kepada kesesatan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memberikan ta'lil sebab kenapa kita tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Allah mengatakan iyattabi'una illa dzann. Karena orang banyak tersebut kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka saja. Sedangkan prasangka ini adalah kebanyakannya adalah kedustaan. Makanya kita dilarang untuk bersangka karena memang bersangka itu adalah sebohong-bohongnya orang. Maka dilarang kita untuk bersangka. Maka barang siapa yang mengikuti kebanyakan orang, maka dia akan tersesat jalan. Karena kebanyakan orang mengikuti hawa nafsunya. Demikianlah ahlul haq, orang yang benar itu sedikit jumlahnya. Orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis sedikit orangnya. Dan orang yang bersyukur pun sedikit orangnya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Maka kita mengikuti orang-orang yang sedikit tersebut. Tidak mengikuti orang yang banyak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat masyhur sekali dalam usul fikih. Beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah berbuat syariat. Karena kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu, prasangka. Maka mereka akan mengira bahwasanya ibadah ini baik. Dia lakukan, sehingga orang lain pun melakukannya. Maka orang-orang yang menganggap sesuatu itu baik, dia sejatinya membuat syariat. Makanya kita tidak boleh mengikuti kebanyakan orang lain dalam beribadah. Di antara hal kedua yang menguatkan bahwasanya konsep Islam, ibadah dengan ilmu, adalah kita beribadah tidak boleh dengan pendapat belaka. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu adalah asar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal khuf aula min al-masah min a'lahu." Seandainya agama ini dengan pendapat belaka, maka niscaya mengusap sepatu itu yang lebih utama adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Kita dalam syariat Islam dibolehkan mengusap sepatu bagi mereka yang memang mungkin selalu memakai sepatu sehingga dia akan keberatan untuk melepasnya, maka dia boleh mengusap bagian atasnya. Untuk keringanan bagi mereka tidak melepasnya, untuk dibasuh kakinya ketika berwudu, maka boleh bagi dia untuk mengusap bagian atasnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya agama ini dengan akal dan pendapat, maka saya bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap dengan air wudu. Namun syariat Islam menghapus bagian atas. Maka Ali mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri uffaihi." Namun saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya. Dan mengusap bagian atas sepatu lebih
adalah merupakan kebenaran dan merupakan ilmu, merupakan hikmah yang benar. Karena kalau kita mengusap bagian bawah, maka akan membuat sepatu tersebut kotor. Secara akal bahwasanya yang berhak diusap bagian bawah sepatu karena dia yang menginjak kotoran debu. Maka dengan secara akal kita lebih memilih nantinya untuk mengusap bagian bawah. Namun syariat Islam lebih adil, lebih benar bahwasanya bagian ataslah yang berhak untuk diusap. Karena bagian bawah itu kena dan debu, seandainya diusap maka dia akan kena debu lagi, akan menambahkan debu dan kotor. Demikianlah syariat Islam. Maka tidak ada sesuatu yang berlawanan atau kontradiksi dalam agama Islam kita. Di antara hal yang menunjukkan akan wajibnya kita beribadah dengan ilmu adalah tidak boleh kita beribadah dengan hawa nafsu, dengan sekehendak hati kita, dengan mengikuti syahwat kita. Bahwasanya kita lebih senang ibadah ini misalnya, tidak boleh mengkhususkan bukan hati kita lebih senang melakukan ibadah ini, tidak boleh. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan akan 3 golongan sahabat Rasulullah SAW. Ja'a thalathatu rahtin ila azwajin Nabi SAW. Datang kepada istri Rasulullah SAW 3 golongan, 3 orang kalangan sahabat. Fas'aluna an ibadatin Nabi SAW. 3 orang sahabat ini bertanya akan ibadahnya Rasulullah SAW. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW? Maka tatkala mereka dikabari bahwasanya Rasulullah itu demikian, maka mereka mengatakan ka'annahum yataqallu ibadatin Nabi SAW. Ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan bahwasanya Nabi itu kalau salat maka salat malam, namun dia tidur. Kalau dia berpuasa maka dia berbuka puasa. Dan beliau juga menikah. Maka para sahabat 3 orang tersebut mengatakan ka'annahum taqalluha. Dia menganggap bahwasanya ibadahnya Rasulullah ini sedikit. Kalau cuman salat malam misalnya, lalu tidur, berarti hanya sedikit, banyak tidurnya. Jadi dia menganggap bahwasanya Rasulullah beribadah sedikit sekali. Maka berkata qala ahaduhum, ketika itu mereka mengatakan aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang dulu dan sekarang. Maka ibadah beliau hanya sedemikian, yaitu sederhana. Maka di antara mereka ada mengatakan bahwasanya saya akan salat malam dan tidak tidur. Di antara mereka salah satu mengatakan saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Maksudnya dia akan berpuasa setiap hari. Di antara nomor 3 juga mengatakan bahwasanya saya akan beribadah dan tidak menikah. Karena dengan anggapannya bahwasanya dengan dia tidak menikah maka dia akan selalu fokus dalam ibadah, qiyamul lail, berpuasa, membaca Quran, sehingga tidak disibukkan dengan menikah atau bermuamalah dengan keluarga. Itu anggapannya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia mengira bahwasanya dosanya belum diampuni dari awal sampai akhir, sehingga kita lebih layak untuk memperbanyak ibadah kita. Itu anggapan mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka tatkala Rasulullah SAW datang, maka Rasulullah mengatakan, menimpali apa yang dikatakan oleh para sahabat tersebut. Dia mengatakan, annakum taquluna kadza wa kadza, kalian benar mengatakan ini dan ini dan ini. Maka mereka katakan iya. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya Allah, dia mengatakan demi Allah, sesungguhnya saya ini lebih takwa kepada Allah Azza wa Jalla dari kalian, dan lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalian. Walakinni usalli wa anam, namun saya salat dan juga tidur. Wa asumu wa uftiru, dan saya juga berpuasa dan juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Saya juga menikah, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Lihat bagaimana ibadah yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ingin fokus ibadah, Masya Allah. Sebagian orang itu diberikan kekuatan untuk berpuasa, dia ingin berpuasa terus, tidak mau berbuka.
sehingga dia mengira dengan itu dia akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak memahami bahwasanya terlalu banyak puasa sehingga dia akan membuat lelah dirinya. Badannya akan lelah sehingga dia akan lemah. Maka ibadah pun akan lemah. Makanya Islam memberikan garis dan fondasi dan batasan. Maka Islam yang sempurna adalah pertengahan, sederhana. Kita salat malam, kita tidur, berpuasa dan juga ada berbukanya, dan kita disyariatkan untuk menikah. Karena semua itu akan membantu untuk memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW memperbaiki langsung bahwasanya bukan begitu cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu adalah sederhana. Makanya akibat dari salah paham tersebut, Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, yaitu apa yang saya alami, apa yang saya lakukan setiap hari, maka dia sejatinya dia benci terhadap agamaku dan dia bukan termasuk golonganku. Ini bahaya dan akibat kita melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akibat kita melebihi aturan Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu sederhana asalkan berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, dibangun atas ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Al-iqtisad, sederhana dalam ibadah sesuai dengan sunnah, itu lebih jauh baik, lebih benar daripada kita semangat namun ibadah kita tidak dibangun di atas ilmu. Maka di sini mulianya ilmu, mulianya ibadah dengan ilmu, di mana kita dituntut untuk mempelajari ibadah tersebut, mengamalkannya. Seperti para sahabat, mereka mendapatkan ilmu, diamalkannya. Ibadah sahabat sedikit dibandingkan orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Orang Khawarij dikatakan anjing neraka. Hadis disebutkan bahwasanya mereka lebih banyak baca Quran daripada sahabat Rasulullah SAW. Mereka lebih banyak qiyamul lail, baca Quran, salat malam daripada salatnya sahabat. Namun apa akibatnya? Karena mereka melakukan hal tersebut berdasarkan hawa nafsu, tidak mengikuti aturan Rasulullah dalam beribadah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan membalas amalan tersebut dengan dikatakan bahwasanya mereka adalah anjing-anjing neraka. Lihat bagaimana kita ini beribadah hanya dituntun untuk sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW beribadah, sederhana, tidak boleh kita menambah-nambahnya. Makanya di antara faedah penting untuk dibahas dalam malam ini, insyaallah kita akan bahas secara ringkas adalah bahwasanya di antara kerusakan beribadah tanpa ilmu adalah munculnya bid'ah. Sebelum kita meranjak pada pembahasan yang masalah tadi yang kita sebutkan, maka kita sebutkan lagi masalah-masalah yang lain, di antara yang menunjukkan akan pentingnya kita beribadah dengan ilmu, mengilmui, memahami, mempelajari ibadah yang kita akan lakukan. Itu ibadah tidak boleh dengan ikut-ikutan, atau ibadah karena kebanyakan orang melakukannya kita amalkan. Tidak boleh. Kita hendaknya mempelajari terlebih dahulu, baru kita mengamalkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya 4 perkara yang kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetahuinya. Pertama adalah ilmu. Sebelum kita melakukan, berucap, beramal, ilmu terlebih dahulu. Kemudian nantinya beramal. Dan beramal pun harus dengan ilmu. Tidak boleh beramal tanpa ilmu. Makanya ilmu merupakan hal yang pertama kali untuk dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Para ikhwah rahimani rahimakumullah, di antara nomor 4 yang menunjukkan akan tegasnya konsep Islam bahwasanya ibadah itu dibangun atas ilmu, yaitu hadis dari Mu'adzah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah. Dia mengatakan, ya Aisyah radhiyallahu anha, mengapa orang haid itu hanya diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat? Karena dalam pikiran Mu'adzah ini bahwasanya salatlah yang berhak untuk diqada, karena dia merupakan tiang agama, merupakan
rukun Islam setelah kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka salatlah yang berhak untuk diqada terlebih dahulu daripada puasa. Itu dalam pikiran Mu'adhah. Maka Rasulullah mengatakan, maka setelah itu sebelum Rasulullah menyebutkan hukum dalam orang haid, maka ibunda Aisyah mengatakan, ahruriyatun anti, apakah engkau ini orang khawarij? Karena orang khawarij mereka mewajibkan istri mereka untuk mengqada salatnya. Maka Mu'adhah mengatakan, la, walakinni as'al, lastu biharuriyah walakinni as'al. Saya bukan khawarij, akan tapi hanya bertanya saja. Maka ibunda Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'i as-shalah. Aisyah mengatakan, kita ditimpa haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Demikian. Dan mengqada puasa bagi orang haid itu lebih hikmah, lebih adil, lebih benar bagi mereka yang memahami dengan benar. Iya, karena kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk diqada salat bagi orang haid, maka dia akan keberatan. Di mana seandainya dia haid 10 hari, maka dia akan mengqada 10 hari tersebut, di mana satu harinya 5 kali salat di hari lain. Maka ini memberatkan, dan agama Islam kita menjauhkan umatnya dari hal-hal yang memberatkannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita hanya bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuan kalian. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mensyariatkan Islam dengan mudah sesuai dengan kemampuan kita. Maka yang menjadi berat agama Islam ini karena kita sendiri. Kita yang memberatkan diri sendiri. Makanya orang-orang yang memberatkan dirinya, Allah Azza wa Jalla ancam dengan ancaman yang keras, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Yaitu melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya ketika beribadah. Maka barang siapa yang melebihi aturan tersebut, maka dia sejatinya membuat aturan baru setelah aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan dari beberapa poin yang kami sebutkan bahwasanya ibadah tidak boleh berdasarkan mengikut orang banyak, ibadah atau ibadah sesuai dengan hawa nafsu kita, atau ibadah dengan pendapat kita, adalah kesimpulan dari itu semua bahwasanya ibadah itu dibangun di atas ilmu, dan ibadah pada asal hukumnya adalah haram. Ya, ibadah pada asalnya adalah haram. Hukum ibadah haram. Maka dengan demikian tidak boleh kita beribadah kecuali jikalau dalil tersebut telah tegak datang menjelaskan akan disyariatkannya ibadah tersebut. Makanya ulama usul, ulama fikih membahas sebuah kaidah ilmiah. Mereka mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada asal ibadah adalah haram. Hatta ya'tiya dalil ma yakumu ala tashri'ih. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kita tidak boleh salat 5 waktu sampai dalil tegak menjelaskan akan disyariatkannya salat 5 waktu. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya salat 5 waktu diwajibkan atas kaum muslimin dan muslimah. Wal adat, al-asl fil adat al-ibahah. Adapun adat istiadat, maka dia dibangun di atas hal yang boleh. Adat kebiasaan seseorang itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Maka ketika ada adat kebiasaan seseorang, uruf seseorang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka adat ini dilarang. Demikian. Kita sebutkan dampak daripada beribadah tanpa ilmu. Yang ini adalah pembahasan terakhir. Kita sebutkan salah satu pengaruh dan kerusakan beribadah tanpa ilmu. Sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi, bahwasanya di antara kerusakan seseorang jika beribadah tanpa ilmu adalah
nampaknya bid'ah. Terjadinya bid'ah yaitu perkara baru dalam agama Islam. Kalau seandainya seseorang mencukupkan dirinya dengan ibadah yang ada di Al-Quran dan hadis dan ijma', maka itu sesuatu yang sangat cukup. Maka barang siapa yang tidak mencukupkan diri mereka dengan 3 hal tersebut, maka dia akan jatuh dalam kubang bid'ah ini. Sadar atau tidak, dia akan terjatuh di dalamnya. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah sesuatu yang baru. Sedangkan agama kita sudah sempurna dengan diwafatkannya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menambah atau mengurangi dari syariat tersebut, maka dia sejatinya membuat perkara baru dalam agama Islam. Dan kita tidak akan mengetahui mana perkara baru dalam agama Islam dan mana ajaran Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar. Makanya ketika seorang beribadah dengan ilmu, maka dia akan mengetahui dengan ilmunya inilah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Makanya kita diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya melarang kita untuk membuat perkara baru dalam agama Islam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara baru. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah bid'ah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan kesesatan tempatnya di neraka. Lihat dampak bagi mereka yang tidak mau beribadah dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa beribadah dengan bid'ah, dan bid'ah itu adalah sebabnya adalah kebodohan. Ya, sebab munculnya bid'ah karena kebodohan seseorang. Maka jikalau seorang berilmu, maka dia akan jauh dari kebodohan tersebut dan akan jauh dari perbuatan bid'ah tersebut. Kalau dia tidak membuat perkara baru, maka dia akan mengamalkan bid'ah tersebut. Maka dan dua-duanya adalah terlarang dalam agama Islam. Maka membuat perkara baru dalam ibadah, membuat tata cara baru dalam ibadah merupakan dosa besar. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan umatnya di setiap kali Jumat. Beliau bersabda dalam muqaddimah khutbatul hajah yang kami bacakan tadi, amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur. Demikian. Itu berbicara masalah kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditahdzir, diperingatkan dari perkara baru, karena perkara baru ini adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Maka buah dari kejahilan dalam beribadah adalah akan menghasilkan bid'ah tersebut. Sadar atau tidak? Demikianlah. Makanya jauh-jauh Rasulullah SAW melarang umatnya, mengingatkan umatnya dari perkara baru tersebut. Karena seorang jika tidak berilmu, maka dia berada di atas kejahilan. Dan kejahilan tersebut merupakan sifat bawaan manusia dari lahir sampai dia akan meninggal. Maka barang siapa yang tidak belajar, maka sejatinya dia berada di atas sifat bawaannya baru lahir. Kita kalau dilahirkan, kita hanya bisa menangis. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berikan penglihatan, pendengaran, dan hati, dan semua itu untuk digunakan belajar, memahami agama Islam agar kita beribadah dengan ilmu. Maka barang siapa yang tidak belajar, maka sejatinya dia akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ilmu. Maka ilmu merupakan kemuliaan. Maka pantaslah Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat seorang yang berilmu di antara orang-orang yang kaum muslimin dan muslimat. Maka kita senantiasa belajar dan bersyukur atas nikmat belajar, di mana kita dimudahkan belajar, di mana kita pada saat ini kita masih dimudahkan untuk belajar jarak jauh. Maka sisihkan waktu, sisihkan harta untuk kita gunakan untuk belajar. Bentuk kecemburuan kita terhadap agama Islam, selaku umat Islam, makanya kita giat mempelajari agama Islam tersebut.
Para akhwah rahimani rahimakumullah, maka kita harus beribadah dengan ilmu, mempelajari hal-hal yang wajib sebelum sunnah. Di sana ada perkara-perkara wajib dan sunnah, dan ada yang mubah. Maka barang siapa yang tidak memahami tersebut, dia akan meninggalkan kewajiban, bahkan dia akan meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka barang siapa yang belajar, dia akan mengetahui kewajiban dia. Maka ini pembahasan yang kita bahas ringkas, semoga dapat dipahami dari apa yang telah kita sampaikan, dan semoga ada manfaatnya, karena pembahasan masalah bid'ah adalah panjang sekali. Namun secara ringkas kita sampaikan bahwasanya kita lebih baik beribadah sedikit tapi sesuai dengan sunnah, beribadah sedikit namun sesuai dengan dalil, karena ilmu itu adalah dalil. Beribadah dengan ilmu maksudnya adalah beribadah dengan dalil, karena ilmu tidak akan dikatakan ilmu kalau tidak berdasarkan dalil. Sebagaimana yang telah kita utarakan di awal kajian bahwasanya al-ilmu huwa ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu adalah mengetahui kebaikan, kebenaran dengan dalil. Maka beribadah dengan dalil merupakan kewajiban, dan dia merupakan ibadah dengan ilmu. Maka tidak ada arti ilmu seseorang jika dia hanya mengetahui kebaikan-kebaikan namun tidak ada dalilnya. Makanya kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kembali kita belajar mempelajari Al-Quran, tafsirnya, mempelajari hadis dengan syarahnya. Maka sangat bagus mempelajari sebuah kitab tafsir, misalnya tafsir yang ringan, memahami makna Al-Quran beserta tafsirnya, atau membaca hadis supaya kita mendengar dan membaca perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kajian kita malam ini. Semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ada sisa waktu untuk soal jawab, silakan. Pertanyaan, bolehkah kita taklid kepada ustaz yang kita yakin dia adalah mengikuti dalil, misalnya dia adalah seorang yang kuat dalam sunnahnya? Maka jawabannya adalah taklid yang kita bertaklid adalah kepada Al-Quran, kepada hadis. Kita taklid mengikuti dan yakin tanpa kita bertanya sesuatu apapun, itu hanya Al-Quran dan hadis dan penjelasan Rasulullah SAW. Itu yang kita wajib taklid. Adapun selain mereka, maka tidak boleh kita taklid. Kita kalau boleh kita taklid, maka kita akan taklid kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka sampai pun para sahabat pun tidak boleh kita taklid. Kita diwajibkan untuk mengikuti sahabat, karena sahabat telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat, yaitu yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi terbaik sahabat Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW akan kebenaran agama ada pada mereka. Itu pun diberikan sebuah qaid, yaitu sebuah catatan, jika ada sahabat yang keluar, maksudnya berijtihad, tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Karena kalau kita katakan bertaklid, maka sejatinya kita akan taklid dengan apa adanya. Maka kita mengikuti sahabat karena dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan para sahabat adalah orang-orang yang amanah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka siapa mereka? Ulama, syekh, ustadz. Maka tidak ada alasan kita taklid mereka. Kita hanya mengikuti mereka karena mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Demikian. Siapa mereka? Ulama pun demikian. Jangan ustadz, ulama sekelas Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghafal banyak kitab dan juga diakui oleh lawan dan musuhnya sebagai ulama yang terkemuka, Syekhul Islam. Namun beliau juga salah dalam beberapa masalah dan kita tidak ikuti kesalahan tersebut. Demikian. Karena kalau kita mengikuti taklid pada seorang ustadz tersebut tanpa melihat apa dalilnya ustadz, atau bertanya kepada ustadz tersebut apa dalilnya, atau kadang kita butuh bertanya kepada ustadz lain
Ustaz pula mengatakan ini, apa dalilnya? Ketika mereka sepakat satu perkara pendapat, maka insya Allah akan dengan kebenaran. Jadi kita ikuti dan menerima kebenaran tersebut karena bukan karena ustadznya, bukan karena ustadznya, akan tapi karena kebenaran yang ada pada mereka. Demikian. Maka taklid tidak dibenarkan karena kalau kita mengikuti mereka, siapa yang menjamin bahwasanya ustadz tersebut benar dalam fatwanya misalnya. Kalau ustadz tersebut dia berfatwa salah, mungkin ada rukhsah, ada uzur di sisi Allah bahwasanya dia akan mendapat pahala karena dia sudah berpendapat dan dia dengan dalil dia berpendapat demikian, maka dia mungkin uzur, dia salah namun uzur. Namun kita yang orang awam, penuntut ilmu mengikuti kesalahan ustaz tersebut, apakah kita akan diberikan uzur? Tidak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita butuh membaca, dan orang awam itu membaca dan ikhwah membaca dan membandingkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, biasanya ini ya ketika masalah-masalah khilaf antara ustaz satu ustaz yang lain dengan ustaz yang lain, kita lihat dalilnya. Tidak boleh kita karena dia misalnya doktor, misalnya ustaz fulan doktor, ustaz fulan cuma LC, taklid sama yang doktor saja karena mereka lebih lama belajarnya. Bukan, kebenaran bukan dipatokannya pada doktor, pada tingginya ilmu seseorang, bukan kan, tapi kebenaran yang ada pada mereka. Ini jawaban yang benar, sehingga kita hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya adalah tidak boleh, karena hukum mewajibkan itu salah satu hukum 5 hukum yang dibahas oleh para ulama dalam usul fikih, bahwasanya ada istilah hukum wajib, sunnah, sunnah mubah, haram, makruh. Hukum ada 5, wajib, sunnah. Ini usul fikih. Wajib itu adalah, insyaallah mungkin bisa semua memahaminya. Kalau wajib jika dilakukan karena Allah dapat pahala, jika ditinggalkan maka dapat jika ditinggalkan maka tidak mendapat dosa. Dan sunnah adalah sesuatu yang kita boleh melakukannya atau kita lebih dianjurkan untuk melakukannya. Namun kalau ada orang yang tidak melakukannya maka tidak masalah. Mubah adalah antara boleh dan tidak. Adapun makruh maka lebih baik kita meninggalkan daripada melakukannya. Adapun haram maka kita wajib meninggalkannya. Nah, sekarang 5 hukum ini dalam usul fikih, dalam fikih ulama menyebutnya tidak boleh mengatakan hal ini sunnah, ini boleh, ini makruh, ini wajib, kecuali dengan dalil. Jadi semua ada dalilnya dibahas dalam usul fikih, bahwasanya tidak boleh seorang mengatakan ini halal, ini haram, kecuali dengan dalil. Maka dengan demikian berinfak, karena bahasanya adalah infak, sedekah. Sedekah ini adalah anjuran Islam, berinfak, bersedekah, tidak dibatasi batasnya, tidak diwajibkan berapa batasnya, infak. Maka kita sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan kemampuan kita, silahkan. Ibunda Aisyah ketika datang seorang wanita dengan 2 anaknya, dimintai makanan, mereka mengatakan tidak ada makanan di rumah, hanya punya 1 korma, lalu 1 korma dibelah 2, lihat infaknya sedikit. Maka dengan demikian infak merupakan sebuah amal saleh yang besar pahalanya, dan tidak ada kapasitas batasan yang wajib. Demikian. Berbeda kalau seandainya pertanyaan adalah zakat, maka ini ada ketentuannya dalam syariat Islam, ada ketentuannya. Kalau zakat, kalau infak, sedekah, maka semampu kita. Maka tidak benar seorang mewajibkan saudaranya berinfak harus sekian. Bahkan menampakkan infak tersebut tidak diperkenankan. Hendaknya sembunyi-sembunyi yang dia berinfak sehingga tidak ada yang tahu. Demikian amal saleh. Adapun orang menampakkan dirinya berinfak, maka kita tidak aman dari riya dan sum'ah yang mengakibatkan pahala sedekah tersebut akan terhapus. Barakallahu fiikum. Ya, tapi cerita itu benar apa dibuat begitu? Kalau dibuat dia kan sama hal dengan bohong kan. Kalau dia benar misalnya berdakwah dengan cerita para ulama, berdakwah dengan cerita kisah para nabi, maka dipersilahkan. Kalau dia fiktif ini yang kita pahami, fiktif ini adalah sebuah cerita yang dikarang. Tidak ada wujudnya, tidak ada benarnya, dia cuma rekayasa saja sehingga disusun rapi sehingga akan kelihatan seperti asli kejadiannya. Maka ini adalah tidak boleh karena dia kebohongan. Maka ini juga termasuk perkara yang kita sama-sama harus memahami, karena masalah ini bisa dikatakan mendunia. Ya, kalau kita tidak bermazhab,
dikira kita adalah orang yang keluar dari jalur kebenaran. Begini aja, kita pada zaman Nabi SAW lihat bagaimana mereka beragama Islam. Kita ini orang sunnah, maka selalu digiring kepada Allah dan Rasulnya. Digiring, dilihat kisah para sahabat dalam beragama seperti apa. Sifat mereka, sami'na wa ata'na, mereka hanya dengar kalam Allah, kalam Nabi, dan mengamalkan. Ada hadis diamalkan, ada hadis diamalkan. Demikian sahabat. Demikian seterusnya sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in dan tabi'in. Sampailah pada zaman Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Bahkan kita terlebih dahulu memahami bahwasanya mazhab yang ada di dunia saat ini 4 atau 5, yaitu 4 mazhab tersebut: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Nah, itu kiranya yang tersisa dari mazhab-mazhab para ulama. Maka di antara hal yang perlu dipahami masalah ini, dia lumayan panjang juga. Mudahnya adalah satu konsep yang harus dipahami. Pertama, imam 4 mazhab tersebut juga tidak pernah mengatakan bahwasanya mereka harus bermazhab dengan mazhab mereka. Imam 4 yang merupakan imam mazhab 4 tidak pernah mengatakan pada muridnya pada saat itu atau manusia pada saat itu wajib mengikuti mazhabku atau wajib mengikuti mazhab Imam Malik misalnya. Tidak pernah. Bahkan yang ada adalah sebaliknya, di mana kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ingin dijadikan sebagai qanun, sebagai undang-undang pada zaman khalifah saat itu. Maka Imam Malik marah karena dia yakin dan dia memahami bahwasanya kitab Al-Muwatta benar, bahwasanya hadis, namun dia sadar bahwasanya tidak semua apa yang saya tulis itu benar, sehingga kita hanya beribadah mengambil dari mereka sesuai dengan kebenaran. Sama persis pembahasannya dengan tadi yang pertama, yaitu bolehkah kita taklid dengan seorang ustadz yang kita yakini dia seorang yang kuat di sunnah. Sama bahwasanya taklid kepada siapapun, sebagaimana yang kami jawab awal tadi, bahwasanya tidak boleh taklid kepada imam siapapun. Maka dan demikian kita bermazhab dengan sesuatu yang tidak benar. Adapun mazhab itu adalah sebuah cara, sebuah wasilah. Tujuannya apa? Tujuannya kita beribadah. Yang wajib kita ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu beribadah dengan tata cara Rasulullah ajarkan. Dan itu adalah dibahas, terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka tujuan kita adalah diciptakan untuk beribadah. Itu tujuannya. Maka wasilah, perantara untuk beribadah itu banyak. Di antaranya kita membaca hadis, bertanya pada ustaz, belajar. Nah, di antara cara kita memahami ibadah juga kita memakai satu mazhab, maksudnya kita belajar tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, membaca satu mazhab, misalnya mazhab Syafi'i dalam mazhab Syafi'i di Indonesia dalam membaca fikih Syafi'i misalnya. Maka kita boleh mempelajari kitab fikih Syafi'i untuk tujuannya adalah memahami sebuah ibadah. Memahami, bukan mengamalkan. Karena mengamalkan lain. Mengamalkan itu dengan dalil. Mengamalkan ibadah dengan dalil. Sebagaimana tadi kita bahas, beribadah dengan ilmu, dengan dalil. Adapun mempelajari, maka silakan kita mempelajari mazhab Ustaz Fulan atau mazhab ulama Fulan atau mazhab siapapun. Jadikan ia sebagai wasilah. Namun sekarang masalah mazhab ini menjadi sebuah masalah yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya seringkali ketika orang yang belajar mazhab ini akan berakhir kepada taklid, kepada fanatik kepada mazhab tersebut. Makanya saya pribadi di Yaman, di bagian Hadramaut, mempelajari kitab fikih Syafi'i. Kita mempelajari hanya untuk mempelajari, bukan untuk diamalkan atau memfatwakannya kepada ikhwah, bukan. Kita berfatwa dengan dalil sesuai dengan hadis Al-Quran, demikian. Adapun mazhab kita hanya mempelajarinya. Maka tidak boleh seorang berfatwa dengan mazhab tersebut. Maka sekarang kita, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali media-media kita bertanya kepada Ustadz. Kalau kita bingung sebuah masalah, tanya Ustadz, ada dalilnya, amalkan, demikian. Adapun kalau kita belajar atau beragama dengan mengikuti satu mazhab, kita tidak akan kenal dalil, apa dalilnya. Kita akan ikut saja, manut saja. Lihat kebanyakan orang. Dan kita memahami bahwasanya kebenaran itu sedikit. Generasi yang Allah tolong, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, itu sedikit jumlahnya. Kalau kita melihat dari kebanyakan orang di muka bumi ini saat ini, maka mereka semua bermazhab.
berapa persen koalisinya daripada orang yang tidak bermazhab. Maka kita yang mengikuti dalil ini adalah sedikit, dan kita berbahagia dengan jumlah sedikit tersebut, karena Rasulullah mengatakan tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, karena memang badal Islam ghariban, Islam ini datang dengan asing, maka dia akan kembali asing kama bada'a, sebagaimana awalnya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kita ambil contoh saja orang yang bermazhab Syafi'i. Lihat apa yang mereka lakukan. Kebanyakan orang-orang yang bermazhab Syafi'i di Indonesia, banyak amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah diamalkan. Silakan sebut saja dari awal sholat sampai selesai sholat. Kita apakah banyak amalan-amalan yang kita ingkari, selawat sebelum sholat misalnya. Sebelum Allahu Akbar ada selawat, ada baca-bacaan. Kalau kita baca hadis ikuti Nabi, tidak ada semacam itu. Rasulullah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang kalau kita melihat orang-orang yang awam atau kiai mereka yang salat saat ini, kita akan panjang lebar membaca itu dan ini. Padahal kalau kita baca hadis Rasulullah, simple. Fa iza kumta ila shalah fakabbir, kata Rasulullah SAW. Jika kalian ingin salat maka berdiri dan takbir. Demikian syariat Islam, mudah. Istimewa, mudah dan sedikit. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, belum mengatakan iktisadul fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Sederhana dalam ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah lebih utama, lebih benar daripada kita banyak ibadah namun tidak ada dalilnya. Makanya lihat orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i di tanah air ini. Mereka dari awal salat, cara ibadahnya, apa yang dibacanya, belum lagi sesi salat, berzikir jamaah dan segala macamnya, belum lagi amalan-amalan lain, ihtifal, memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya, kita akan ikut mereka. Dan kalau kita bermazhab, kita akan ikut dengan mereka, kita akan dekat dengan mereka, kita akan ikuti amalan yang mereka lakukan, yang kita juga sama-sama mengetahui hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mengambil satu mazhab bukanlah sebuah tujuan, dan boleh dikatakan setelah Anda mempelajari fikih mazhab Syafi'i, karena Anda lihat ada banyak penyimpangan dalam fikih mereka, bahwasanya saya mengatakan, Anda pribadi mengatakan tidak boleh seorang berdakwah dengan fokus pada mazhab. Apalagi kita berdakwah seorang ustadz misalnya ceramah membahas masalah fikih mazhab Syafi'i, ceramahnya di umum misalnya, maka ini tidak selayaknya, karena kita akan membawa umat bertaklid. Demikian, karena kita belajar fikih Syafi'i di Hadramaut di Yaman adalah kita hanya mempelajari masalah-masalah tidak tahu dalilnya, masalah-masalah tidak ada dalilnya. Kita pelajari disunnahkan melafalkan niat. Melafalkan niat, kita tahu bahwasanya melafalkan niat bid'ah. Sampai dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan, ulama mereka mengatakan seperti Al-Imam Al-Adra'i, dia mengatakan la dalila lin-nadbi. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang mengatakan akan sunnahnya melafalkan niat dalam fikih Syafi'i. Lihat bagaimana ulama Syafi'i mengomentari hal ini. Namun apa yang dibaca dan apa yang dilihat dari fikih mereka tetap mengatakan bahwasanya melafalkan niat sunnah. Melafalkan niat sunnah, nawaitu sunnah. Padahal ulama mereka sendiri mengatakan tidak ada dalilnya. Akankah kita akan ikuti mazhab tersebut? Demikian. Maka yang benar di sini adalah kita mengikuti dalil. Kalau kita mengikuti dalil, maka kita mengikuti kebenaran. Kalau kita mengikuti dalil dan kebenaran, maka kita akan mengambil dalil dan kebenaran tersebut pada semua mazhab. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, karena semua mereka mempunyai kebenaran. Dan semua mereka ada celah dan ada kesalahan. Tidak ada yang sempurna di antara mazhab 4. Itulah sebabnya kita kenapa tidak boleh kita taklid pada satu mazhab. Bahkan bagi kita yang awam, maka hati-hati jangan sampai kita memasuki ranah mazhab ini. Kita beribadah, ada asatizah, ada kajian semacam ini diselenggarakan di YouTube, banyak sekali kita ikuti kajian fikih. Biar kita tahu bahwasanya mana sih amalan Rasulullah SAW, mana amalan-amalan yang diada-adakan oleh orang-orang pada zaman kita. Maka jawabannya adalah jelas Allah, tidak boleh kita mengikuti satu mazhab, karena memang tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Yang maksum adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Sampai pun sahabat tidak maksum. Makanya kita tidak dianjurkan untuk mentaklid, mengikuti sahabat.
kita mengikuti mereka karena mereka benar mengikuti Rasulullah, karena mereka hidup dengan Rasulullah, maka mereka lah yang lebih mengetahui dan menyaksikan Rasulullah SAW. Adapun imam 4, maka sebagaimana yang Ana sampaikan bahwa konsepnya mereka adalah tidak ada di antara mereka yang mengatakan ikuti aku, ikuti mazhabku. Itu imamnya, ulamanya. Bahkan yang ada adalah sebaliknya, mereka memberantas taklid. Imam Syafi'i mengatakan la tuqalliduni idza sahal hadis wa mazhabi. Ini coba dihafalkan, ini apa namanya perkataan Imam Syafi'i sebagai hujah bagi kita. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis wa mazhabi. Jikalau hadis itu benar, sahih, maka itulah mazhabku. Lihat bagaimana Imam Syafi'i mengatakan hal itu. Karena beliau yakin, menyadari dirinya bahwasanya beliau manusia biasa yang akan bisa salah. Sehingga tidak berhak bagi beliau untuk mengatakan bahwasanya mazhabku lah yang paling benar. Maka kita orang talib ilmi pun tidak berhak mengikuti beliau saja. Maka kita mempelajari mazhab-mazhab yang rajih, yang lebih kuat dari yang lain dari segi dalil dan pendapat yang kuat dengan dalilnya. Maka yang kita belajar orang sunnah, belajar fikih, kita belajar fikih mazhab dan juga kita menyampaikan yang lebih dekat dari dengan kebenaran. Iya, baik, baik. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, kita tutup kajian kita ya tetap istiqomah insyaallah. Kita harapkan juga semacam ini grup ini selalu berlangsung juga membahas misalnya sebuah kitab hadis. Nah, bagus juga. Ya insyaallah ini kita akhiri. Semoga kita istiqomah selalu dalam belajar dan kita memasang niat kita untuk belajar karena itu kewajiban kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan. Uh, itu yang kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.